Shalom Impact Youth. Kita percaya bahwa Dia adalah gembala kita yang selalu sertai kita, takkan kekurangan kita. Woo! Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku. Dalam jalan-Mu ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Oh, oh, Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Mazmur 23 mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan gembala kita. Kita tidak perlu takut. Mari sama-sama dengan iman kita nyanyikan lagu ini. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku. Kau tuntun setiap langkahku dalam jalan. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Yo semuanya, Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Yo, saya ajak semuanya bertepuk tangan. Ikutin saya ya. Kita mau deklarasikan dengan deklarasi iman. Yo. Yo. Gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau menjamin segenap hidupku, selalu ada di hatiku. Tuhan Kaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau menjamin segenap hidupku, selalu ada di hatiku. Tuhan Kaulah gembalaku, kuranganku segenap hidupku dalam hatiku. Gembalaku, kurangan aku dalam hidupku, selalu ada di hatiku. Yeay, thank you Lord. Kau adalah Tuhan gembala kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Lah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau menjamin segenap hidupku, selalu ada di hatiku. Haleluya, Kaulah gembala kami. Terima kasih Tuhan.
there for me. It doesn't matter what I've done, you Lord for me. You wipe away the tears, leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, you love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. Amen. It doesn't matter when I fall, you cover me. Thank you, Lord. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your message embrace me, surrounding me to your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, sama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan berikan kami hati dan telinga seorang murid Tuhan, supaya kami bisa benar-benar menangkap apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, baik, shalom teman-teman Impact Youth. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing firman. Ya, kita akan merenungkan firman bersama-sama pada hari ini. Tema pada hari ini masih tentang tertanam. Ya, jadi kita akan belajar apa sih yang Alkitab bilang tentang tertanam. Ya, dan apa pentingnya untuk kita. Ya, jadi kita akan sama-sama baca firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ya, ayat ini tuh menjadi ayat pembuka di kitab Mazmur. Ya, jadi judul perekopnya itu adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Yuk, mari kita sama-sama baca ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, jadi di ayat ini menarik ya, bagaimana Alkitab itu menganalogikan seseorang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, gitu ya. Gimana pohon ini itu sangat subur, berbuah pada musimnya, kemudian juga apa yang dilakukannya itu selalu berhasil, gitu ya. Ini seringkali ayat ini tuh banyak di highlight sama kita, gitu ya. Apalagi di bagian apa yang dikerjakannya akan selalu berhasil, seperti itu. Tapi hari ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk baca lebih teliti. Sebenarnya orang yang dibilang apa yang dikerjakannya akan selalu berhasil tuh seperti apa. Yuk kita akan baca lagi dari ayat 1 sampai ayat 2 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Maksudnya apa? Gitu ya. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang ini adalah orang-orang yang berarti bisa menjaga telinganya. Ya, dia itu bisa dengar-dengaran sama Tuhan. Dia nggak memberikan telinganya itu kepada nasihat-nasihat orang fasik, tapi dia bisa menjaga telinganya dengan benar. Ya, kemudian disebutkan lagi, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Artinya dia bisa menjaga langkah hidupnya dengan baik. Dia bisa memilih langkah hidupnya dengan baik. Dia tidak memilih untuk duduk bersama orang-orang pencemooh, atau dia tidak memilih jalan-jalan orang yang nggak benar. Gitu. Dia benar-benar melihat jalan yang dia pilih dengan baik. Ya, kemudian yang ketiga disebutkan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang ini tuh orang yang benar-benar cinta Tuhan. Orang yang benar-benar mau mencari Tuhan. Dia nggak cuma membaca firman, tetapi dia merenungkan sungguh-sungguh firman itu siang dan malam. Ya, jadi tuh dia tuh benar-benar punya kerinduan hati untuk mau mengenal Tuhannya, mau mengenal kehendak Tuhannya. Gitu. Setiap hari dengan tekun dia itu nggak jemu-jemunya untuk merenungkan, nggak hanya sekedar membaca. Gitu. Dari sini kita bisa tahu, ya, bahwa orang ini adalah orang-orang yang benar-benar mau cari Tuhan, mau kenal Tuhan. Dia ini adalah orang-orang yang benar-benar menjaga hidupnya, menjaga telinganya, menjaga pikirannya, menjaga jalan-jalan yang dia pilih, gitu. Seringkali sebagai orang Kristen ini, kita tuh maunya pasti hidup kita baik. Ya,
Seperti ayat ketiga gitu kan ya. Ayat ketiga tadi disebutkan bahwa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita pengen gitu untuk memiliki hidup yang seperti ini gitu. Kesannya itu kita punya jalan tol, ya kan, apapun yang kita lakukan ya itu akan selalu berhasil. Ya. Tapi ternyata orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya sama Tuhan. Ya. Hari-harinya itu selalu mencari Tuhan gitu. Mencari apa sih hatinya Tuhan, mencari kehendaknya Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang ini bukanlah orang-orang yang sembarangan. Dan untuk menjadi pohon yang besar dan bisa berbuah itu, ya itu tuh memerlukan proses. Ya, ada proses yang harus dilalui. Ya. Sebelum kita menjadi pohon yang besar, kita pasti memulai dari benih. Betul ya saudara ya? Gitu. Tapi apakah saudara itu pernah membayangkan proses yang harus dihadapi oleh sebuah benih itu seperti apa? Sebelum dia bisa menjadi pohon yang besar. Sebelum dia itu bisa memberikan buah. Ya. Benih itu harus seperti apa? Gitu. Mungkin ada masa-masanya di mana benih itu akan mendapatkan matahari yang cukup, sinar matahari yang cukup. Ada masanya di mana dia itu mungkin akan mendapatkan udara yang segar. Betul ya. Tapi ada masa di mana mungkin dia juga harus kena badai, kehujanan, kedinginan. Ada masanya juga mungkin di mana dia tuh harus ketemu sama hama. Gitu. Ya. Ada proses yang harus dilalui oleh benih ini. Gitu ya. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan? That's why kita harus tertanam dengan baik. Ya teman-teman. Kita harus punya lingkungan yang bisa support kita. Kita harus punya saudara-saudara, teman-teman, kakak-kakak rohani yang bisa support kita. Yang bisa memagari kita. Ketika kita mungkin sedang lemah. Ketika mungkin kita itu sedang kacau pikiran kita. Tapi saudara-saudara, teman-teman kita ini, kakak-kakak rohani kita ini yang bisa menjaga kita supaya kita bisa tertanam dan kita bisa berakar dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Orang-orang yang tertanam di gereja lokal ya itu pasti memiliki akar yang lebih kuat gitu sehingga kita itu bisa melewati badai dengan lebih baik ya. Di sebelah saya sudah ada tanaman yang sudah berbuah ya, dan juga sudah ada sekam padi. Seperti di ayat yang sebelumnya dituliskan juga, Alkitab menulis orang fasik itu seperti sekam padi ya. Sekam padi itu seperti apa sih teman-teman? Ya. Sekam padi itu ditulis itu sekam padi itu kalau ditiup aja kena angin tuh dia langsung ketiup. Gitu. Ya, dia tuh akan langsung tertiup gitu. Tetapi kalau misalkan tanaman, apalagi kalau di firman Tuhan disebutkan itu adalah pohon gitu ya. Kalau misalkan kita tiup, apakah dia gampang kena tiupan angin? Mungkin saya kurang kenceng ya tiupnya ya. Gitu. Tapi dia tidak bergeming dengan angin. Gitu. Apalagi dengan pohon yang akarnya itu sudah tertanam lebih dalam. Ya, dia nggak akan dengan mudahnya terbawa angin. Berbeda dengan orang fasik, ya kan? Alkitab itu menulis orang fasik itu seperti sekam padi, ya. Kena angin aja tuh sudah goyah, gitu. Kenapa sih kita harus tertanam di gereja lokal? Kenapa kita harus punya kakak dan teman-teman rohani? Yuk kita mau sama-sama baca di dalam Kolose 1, ya. Ayat 9 sampai dengan 11. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu.
Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, oke. Ayat ini tuh berbicara tentang apa sih? Ya, ayat ini tuh menunjukkan kalau Rasul Paulus itu juga berdoa untuk jemaat di Kolose. Ya, supaya mereka itu bisa memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan sehingga mereka tuh akhirnya itu berbuah. Gitu. Rasul Paulus itu juga melakukan hal yang sama, ya. Dia itu berjaga-jaga untuk jemaat di Kolose. Ya, dia sebutkan di sini dia berdoa dengan tiada berhenti-hentinya untuk mereka, untuk pertumbuhan jemaat ini. Tuh, that's why berarti Paulus juga memiliki komunitas, ya, memiliki orang-orang yang tertanam, sama-sama tertanam. Seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya apa yang kita pelajari hari ini? Ya, kita belajar bahwa untuk menjadi orang yang bisa berbuah, ya, pohon yang besar, pohon yang berbuah, itu tuh perlu proses. Ya, kita akan memulai dari benih. Seperti itu. Benih ini akan melewati banyak kali proses gitu, dan proses itu mungkin bisa menyenangkan, tapi ada masanya mungkin proses itu tidak menyenangkan. Gitu, ya. Untuk bisa melalui proses yang seperti itu, kita itu harus bisa lihat dulu, ya, periksa hati kita gitu. Apakah kita itu sudah punya hati yang benar gitu ya untuk mau cari Tuhan gitu. Yang kedua adalah kalau kita mau bertumbuh, semakin bertumbuh dan berakar, ya, apakah kita juga sudah tertanam dengan baik, punya kakak-kakak, punya teman-teman rohani, ya, tertanam di gereja lokal yang baik gitu, sehingga ada yang membantu kita untuk menyirami kita, memberikan kita pupuk. Ketika kita lemah, mereka bisa menjaga kita, memagari kita gitu, supaya kita bisa semakin bertumbuh besar, ya. Dan ketika ada badai pun kita tidak akan mudah goyah gitu. Saya berharap firman hari ini bisa membantu teman-teman semua untuk bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa firman yang sudah diberikan bisa menjadi rema di dalam hidup kami dan kami sungguh-sungguh menghidupinya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah mengikuti ibadah Impact Youth hari ini. Saya percaya teman-teman semuanya merasa terberkati dari awal hingga akhir. Untuk setiap firman yang sudah disampaikan, jangan lupa untuk direnungkan dan berdoa supaya bisa menjadi rema dalam hidup teman-teman semua. Terus ikuti ibadah online Impact Youth di setiap hari Sabtu jam 5 sore di channel YouTube Impact Community Indonesia. Dan untuk teman-teman yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, kami mengundang teman-teman semua untuk bisa mengikuti ibadah onsite Impact Youth di setiap hari Minggu jam 5 sore di Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Impact Youth tidak hanya memiliki ibadah secara onsite dan online, tetapi kami juga memiliki komsel, komunitas sel secara onsite dan online yang bernama Impact Family. Bagi teman-teman yang rindu untuk bisa mengikuti komsel secara online, bisa segera meng-scan QR Code yang ada dan nantinya teman-teman akan diarahkan lebih lanjut untuk bisa mengikuti komsel secara online. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk komsel secara onsite, bisa banget segera menghubungi nomor admin yang tertera di bawah ini. Nantinya komsel ini akan dilakukan secara onsite di Impact Community Indonesia setiap 2 minggu sekali.
Impact Youth juga memiliki program yang bernama Impact Youth Goes to Campus. Jadi bagi teman-teman yang memiliki persekutuan doa, rokris, ataupun komunitas-komunitas yang kira-kira memerlukan mentoring ataupun pelayanan secara rohani, bisa banget segera menghubungi nomor admin yang tertera. Dan nantinya teman-teman akan dilayani oleh tim Impact Youth secara langsung. Bagi teman-teman semua yang ingin mensupport pelayanan Tangan Pengharapan, bisa banget dengan cara membeli kaos yang sekarang saya sedang pakai. Untuk ketersediaannya, teman-teman bisa segera cek di Instagram yang tertera di bawah ini. Demikian pengumuman kali ini, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami
di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.